Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sepantasnya segala nikmat yang telah Allah berikan ini untuk kita syukuri bersama. Dan salah satu rasa syukur kita terhadap nikmat Allah adalah memanfaatkannya dalam hal-hal positif, seperti halnya dalam menjalani dunia bisnis, kemudian terjun dalam dunia usaha, kemudian usahanya ini mampu kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, entah itu untuk membangun masjid, entah itu untuk diberikan kepada fakir miskin, ataupun kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan juga bisa kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai suri tauladan kita dalam mengarungi kehidupan kita, terutama dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan. Ya, kita menjadi diri pribadi yang baik apabila kita mampu melihat sisi kehidupan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun, kapanpun, senantiasa kita mengingat Rasulullah, bersolawat kepadanya, sehingga kita insya Allah akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seiring berkembangnya zaman, bisa kita katakan pada saat ini era 5.0. Ada juga yang mengatakan kalau era saat ini atau zaman saat ini itu Gen Z atau generasi Z. Betul, memang benar, pada saat ini generasi di mana zaman dipenuhi dengan teknologi yang begitu canggih. Ya, ibarat kata saat ini kita tengah berperang dengan teknologi-teknologi yang begitu canggih. Apabila kita tidak mampu menyesuaikan diri, apabila kita tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, alangkah meruginya kita, dan kita bakal ketinggalan jauh dengan apa yang ada saat ini. Ketika teknologi mulai berkembang pesat, teknologi bermunculan dengan berbagai macam fungsi yang bisa kita manfaatkan, makin ini adalah peluang buat kita, bagi kita semua yang menggeluti dunia bisnis. Ya, menggeluti dunia bisnis, kita bisa manfaatkan segala teknologi yang ada untuk menghasilkan uang, misalnya menghasilkan sebuah inovasi yang sekiranya bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Anggaplah platform media sosial pada saat ini begitu banyak sekali. Ya, entah itu Instagram, Facebook, kemudian Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Ini semua adalah peluang bagi kita semua untuk bagaimana mampu mengembangkan skill kita, inovasi kita, untuk mengembangkan bisnis-bisnis kita. Apabila kita tidak mampu untuk memanfaatkan hal demikian, sekiranya kita bisa dianggap manusia yang telah tertinggal zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana bisnis di era saat ini, yang tentunya ini merupakan peluang bagi kita semua dalam terjun dalam dunia bisnis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu contoh yang bisa kita teladani dalam dunia perdagangan atau dalam dunia bisnis. Ada 4 poin yang sekiranya Rasulullah SAW berikan kepada kita apabila kita ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Cukup 4 saja ya. Modal kita untuk berbisnis itu bukan hanya uang, bukan hanya uang. Akan tetapi modal utama yang harus kita miliki sebagai seorang pembisnis ala Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama ada siddiq atau jujur. Kemudian yang kedua ada al-amanah atau amanah ya, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tablik, menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, yakni cerdas. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Dalam dunia bisnis tentunya
4 poin ini Rasulullah SAW selalu terapkan. Yang pertama adalah siddiq, yakni dapat dipercaya. Ketika kita berbisnis, tentunya kita tidak bisa memulainya sendirian. Kita terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan orang-orang yang sekiranya memiliki potensi atau sekiranya memiliki bakat di bidang tersebut. Anggaplah teman kita memiliki bisnis kuliner dan kita juga ingin membuka bisnis kuliner. Mau tidak mau kita harus belajar dengan teman kita, melakukan pendekatan. Ketika kita sudah mulai mahir dan teman kita melihat bahwasannya kita memiliki kompetisi atau memiliki kapasitas di dalamnya, maka teman kita ini akan memberikan peluang kepada kita untuk bekerja di perusahaannya atau di tempat kerjanya. Ketika kita sudah mulai dipercaya, kalau kita sudah mulai dilirik bahwa kita memiliki berkompeten dalam bidang tersebut, maka dia akan menjaga kita. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika kita sudah diajak masuk ke dalamnya, kemudian si teman kita ini bakal melihat kita apakah kinerja kita baik, apakah kita ini dapat dipercaya, dapat konsisten dalam melakukan pekerjaan atau tidak. Apabila kita dapat konsisten dengan kerja yang baik dan tentunya jujur dalam bekerja, keuangan, kemudian pemasukan, pengeluaran, dan juga lain sebagainya, maka teman kita ini ataupun bisa kita katakan bos kita bakal mempertahankan kita. Dan dari sinilah awal bagaimana kesuksesan kita untuk berbisnis. Itu yang pertama, poinnya adalah sidik atau jujur. Rasulullah SAW memberikan poin kedua ini dalam berbisnis, yakni amanah. Ketika seseorang diberikan suatu amanah dalam berbisnis, tentunya ia akan memanfaatkannya dengan baik dalam hal-hal positif, bukan malah curang. Ya, bisa kita katakan kalau misalnya dikasih modal untuk berbisnis, maka digunakan untuk berbisnis. Untuk membeli barang A, B, dan C, maka ia akan melaksanakannya. Bukan dibeli barang A, malah belinya barang yang C. Dan ini ciri-ciri orang yang tidak amanah. Rasulullah SAW pernah berdagang, kemudian mengambil barang dari bosnya atau atasannya. Ketika Rasulullah SAW menjual dagangannya, maka Rasulullah mengatakan kepada pembelinya, fulan, saya membeli barang ini dari atasan saya Rp25.000. Ibu mau beli berapa? Silahkan, asalkan saya mendapatkan untung. Nah, ini adalah salah satu kejujuran ya, dan juga amanah dari atasan. Kadang juga ada yang mengatakan barang ini masih bagus, tapi tahu-taunya ini barang sudah 1 minggu belum diganti ya. Ibarat kalau makanan itu atau buah-buahan, ini kita bisa katakan sudah busuk dan lain sebagainya, dan kita katakan masih bagus. Nah, ini adalah salah satu hal yang sekiranya contoh tidak boleh untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Ya, boleh kita memberikan tawaran kepada orang lain, akan tetapi sesuai dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan perintah atasan kita. Ini adalah salah satu contoh amanah. Kemudian yang ketiga adalah tablik, menyampaikan. Dalam berbisnis tentunya ilmu yang sangat penting adalah kita harus menjadi orang yang komunikatif atau menjadi orang yang pandai menyalurkan apa yang kita miliki, apa yang kita perdagangkan. Misalnya kita memiliki barang produk ya, produk dari perusahaan. Mau nggak mau kita harus menawarkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain ini mau membeli produk kita. Anggaplah kita tidak mampu menyampaikan barang yang akan kita jual, maka yakin dan percaya barang yang kita jual ini tidak akan ada yang beli, dan bahkan ini bisa berdampak buruk kepada kita, turunnya pendapatan kita, bahkan sama sekali kita mengalami kerugian. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah bagaimana kita mampu menjadi pembisnis yang fatonah ala Rasulullah, yakni cerdas. Cerdas bagaimana maksudnya? Kita mampu menyalurkan berbagai macam ide-ide kreatif ya, yang bisa kita berikan, kita bisa kembangkan terhadap bisnis kita. Kalau kita tidak cerdas, apa yang bakal kita kembangkan dari bisnis kita? Sehingga kita
ini mampu membawa bisnis kita ini bukan hanya untuk bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga manfaatnya untuk orang lain. Ketika kita menjual produk ini, kira-kira gimana sih dampaknya kepada orang lain gitu. Dan ini adalah salah satu contoh yang sekiranya telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah siddiq, tentang bagaimana kita mampu membangun marketing kita. Ya, kemudian yang kedua adalah amanah. Ini adalah pesan dari Rasulullah untuk menjadi pribadi yang mampu menjaga seluruh aset perusahaan dengan baik, dan juga aset kita untuk tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah tablik ya, atau menyampaikan. Ini lebih karena ibarat kata apa sih ya? Mempromosikan ya. Kalau tablik itu menyampaikan, berarti kita mempromosikan produk yang kita miliki. Dan yang keempat adalah cerdas atau fatona. Kita mampu membawa produk kita ke ranah yang lebih baik dan menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik ke depannya. Hari ini inovasi kita baik, esok hari kita lakukan yang lebih baik, dan kita bisa membuat konsumen kita itu semakin puas dengan apa yang kita miliki. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain pada itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dapat menghindarkan kalian dari siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwanya. Sesungguhnya mereka lebih baik bagimu bagi yang mengetahui. Tentu hal demikian, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaskan, bahwasannya apabila kita ingin menjadi seorang saudagar, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pembisnis yang terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Seperti halnya tidak boleh untuk melakukan manuver-manuver yang tidak baik, yang dapat merugikan orang lain dalam berbisnis. Tidak boleh untuk saling menjelek-jelekan produknya terhadap sesamanya. Padahal sama-sama berbisnis, yang satu sama berbisnis kuliner, kita juga berbisnis kuliner. Tahu-tahu kita jelek-jelekin bisnis tetangga kita atau teman kita. Ini adalah hal yang sekiranya tidak boleh kita lakukan dalam ajaran agama Islam. Apabila kita melakukan bisnis, maka di dalamnya adalah hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Hal kebaikan inilah yang sebenarnya menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menghantarkan kita tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa simpulkan kalau berbisnis ini sebenarnya adalah dakwah kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menghasilkan cuan, bukan hanya sekedar menghasilkan uang, ya. Jadi memang benar adanya bisnis adalah ranah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa bercermin, masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan seorang pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau ini merupakan seorang pebisnis. Di sekitaran tahun 1918, beliau sudah menggeluti daripada dunia perdagangan, seperti halnya untuk berbisnis batik. Pada saat itu batik menjadi pakaian yang luar biasa di kalangan Jawa. Ya, yang menjadi saksi adalah desa Kauman, Yogyakarta. Beliau berbisnis di desa tersebut, dan akhirnya bisnis pun berkembang pesat. Ya, selain beliau mendirikan yayasan pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi beliau juga menggeluti daripada dunia bisnis. Dan bisnis inilah yang beliau manfaatkan untuk bisa membesarkan nama Muhammadiyah,
atau organisasi Muhammadiyah sehingga sebesar saat ini. Tidak mungkin organisasi sebesar Muhammadiyah ini tidak melalui proses atau tidak melalui perjuangan yang panjang, akan tetapi benar adanya Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjuangan yang begitu besar untuk mendirikan Muhammadiyah ini sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk organisasi dan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terinspirasi dengan adanya 3 poin ini tentang bagaimana dakwah ala Rasulullah SAW juga dipertegas dalam Al-Qur'an, Quran surah As-Saff ayat 10 dan juga 11, dan yang terakhir kita diberikan motivasi ini dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga berbisnis kala itu untuk membesarkan organisasi Muhammadiyah. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi dapat menyinggung hati pemirsa sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pribadi juga merupakan mahasiswa yang masih terus belajar untuk bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat luas. Syukran barakallahu fikum. Billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.